Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para guru, para pegawai, pimpinan di lingkungan Yayasan Al-Hasanah yang insya Allah semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kita, khususnya saya, bisa menyampaikan tausiah dalam kesempatan yang sungguh sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semuanya. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya para guru dan tentu saja semua keluarga besar di Yayasan Al-Hasanah ini, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat Allah yang sangat besar itu adalah keimanan dan agama Islam yang Allah berikan kepada kita. Tanpa keimanan, tanpa agama Islam ini, maka sesungguhnya hidup kita tidak ada artinya. Dan sebaliknya, dengan keimanan, dengan Islam, inilah hidup kita menjadi bermakna, menjadi mulia. Apapun posisi kita dan apapun kedudukan kita di dunia. Apalagi kalau ternyata Bapak, Ibu-ibu semuanya berada dalam satu proyek, dalam satu lembaga, yang proyek dan lembaga itu didedikasikan untuk agama Islam. Apalagi menjadi guru-guru yang membawa misi untuk mendidik putra-putri kaum muslimin. Sehingga insya Allah mereka ini nanti semuanya akan menjadi putra-putri Islam yang sangat membanggakan. Membanggakan Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat, dan tentu saja membanggakan kita semuanya. Silakan. Ada kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Insya Allah di tempat ini, di lembaga ini, di lembaga pendidikan ini, maka kita akan mendapatkan ketiga-tiganya. Sedekah jariyah insya Allah kita lakukan. Ilmu yang bermanfaat memang itulah tugas kita sebagai guru dan tugas semua pegawai kependidikan, dan juga insya Allah nanti akan melahirkan anak-anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya, dan insya Allah mendoakan kita semuanya. Sungguh luar biasa karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa poin-poin penting agar kita menjadi guru atau pegawai di lingkungan lembaga kependidikan sebagai guru dan pegawai yang ideal. Yang pertama, tentunya syarat utamanya adalah ikhlas. Selalu ikhlas dalam berbuat, beramal, khususnya kita beramal di lingkungan ini.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan betul-betul ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah. Begitu dalam semua ibadah termasuk salat, zakat dan seterusnya. Dan itulah agama yang lurus. Oleh karena itu hendaknya kita semuanya selalu berniat ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi prinsip para nabi dan para rasul. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ucapan para nabi dan para rasul, ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta kepada kalian balasan, aku hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang menjadi yang disebut dengan gaji bulanan atau tunjangan dan seterusnya, hendaklah tidak mempengaruhi keikhlasan kita dalam melakukan tugas dan kewajiban ini. Karena tentu memang boleh kita mendapatkan imbalan-imbalan yang bersifat duniawi, tetapi jangan sampai dunia itu merusak akhirat. Dunia kita jadikan jembatan untuk menuju akhirat. Artinya apa? Balasan-balasan yang bersifat duniawi itu justru kita gunakan untuk mensupport, meningkatkan kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai terjadi karena persoalan dunia lalu kemudian kita tidak ikhlas, hilang niat kita, dan karena itu kemudian akan hilang juga nilai amal ibadah yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keikhlasan itu menjadikan sesuatu yang kecil besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesuatu itu memang besar. Dan juga dengan keikhlasan menjadikan sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Dan karena itu salah satu di antara tanda keikhlasan, orang yang ikhlas itu biasa tetap beramal dalam kondisi suka dan duka. Tetap beramal dalam kondisi dilihat orang ataupun tidak. Persis sebagaimana kita berpuasa. Berpuasa itu kita tetap berpuasa ada yang melihat ataupun tidak. Karena memang kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu pastilah ada niat, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ini yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat dan karakter yang harus kita miliki sebagai guru dan sebagai insan yang berada di lembaga kependidikan ini adalah cinta. Al-mahabbah, cinta. Cinta ini insya Allah akan memberikan energi yang sangat besar bagi kita. Cinta ini memberikan energi yang sangat besar. Ada ucapan yang biasa sering diucapkan, dengan cinta, karena cinta maka gunung akan didaki, lautan akan diseberangi. Itulah energi cinta. Orang yang cinta dengan pekerjaannya, dengan profesinya, apalagi menjadi guru, maka sungguh luar biasa. Bergerak, berangkat, itu penuh dengan semangat. Semangat, karena ada rasa cinta. Dan oleh karena itu, siapa saja yang tidak ada rasa cinta, maka ya, saya kira nggak usah berada di profesi ini. Profesi ini adalah bagi orang-orang yang memang punya cinta. Cinta terhadap kerja,
cinta terhadap kewajiban, cinta terhadap pendidikan, cinta terhadap anak, cinta terhadap ilmu, cinta terhadap lembaga, dan cinta terhadap agama, cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang-orang musyrik itu memang sangat mencintai sesembahannya. Mencintai sesembahannya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja cinta terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menjalankan tugas kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kita sebagai penebar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setelah ikhlas dan cinta, maka karakter yang harus kita miliki adalah keteladanan, qudwah, guru, dan semua yang terlibat dalam kependidikan itu harus bisa menjadi teladan. Saya tidak mengatakan memberi contoh, memberi teladan, tapi memang menjadi teladan, qudwah. Dan itulah yang dipraktekkan dan yang diperankan, yang ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul. Mereka itu orang-orang hebat karena mereka itu bisa menjadi contoh. Dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada keteladanan yang sangat baik pada diri Rasul, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwah, keteladanan ini sangat penting. Lebih penting daripada ucapan. Banyak orang mengatakan lisanul hal ahad min lisanil maqal. Kenyataan itu lebih tajam daripada ucapan. Apa artinya? Keteladanan dari para guru dan para aktivis atau para pegawai yang ada di lingkungan kependidikan itu lebih mengena di hati dan pada diri anak didik daripada ucapan dan slogan-slogan yang bertebaran. Dan inilah sebenarnya yang menjadi krisis besar di lingkungan lembaga-lembaga kependidikan yang ada. Dan insya Allah tidak ada di lembaga kita ini. Karena semua guru-gurunya menjadi teladan-teladan yang sungguh sangat baik. Dan karena itu insya Allah lembaga pendidikan yang akan tetap eksis adalah lembaga pendidikan yang para guru dan para pegawainya bisa menjadi teladan. Dan keteladanan ini perlu diketahui bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi keteladanan ini terus menerus di rumah, di pasar, di jalan, dimanapun berada. Karena sesungguhnya posisi sebagai guru itu bukan hanya saat di sekolah, bukan hanya saat di lembaga di mana dia mengajar atau mendidik, tetapi sesungguhnya posisi guru itu adalah dimanapun berada. Guru itu sebenarnya mirip-mirip dengan nabi atau dengan malaikat. Salah sedikit maka akan dicatat besar dimanapun. Karena guru itu seperti baju putih, sedikit saja kotor maka akan terlihat.
Berbeda memang dengan baju hitam yang terkena kotoran bahkan nggak kelihatan, dan begitulah. Maka guru yang tidak bisa dicontoh dan tidak bisa memberikan atau tidak bisa menjadi teladan, maka tidak ada artinya dia sebagai guru. Dan saya ingatkan, guru itu beda dengan orang-orang yang biasa berada di tempat-tempat kursus. Guru itu bukan memberikan kursus atau bukan pengajar biasa, tapi guru itu pendidik, murabbi. Guru itu pendidik, jadi betul-betul mendidik, bukan sekedar transfer ilmu, bukan sekedar memberikan kursus ini dan itu. Karena itu sebenarnya tugas guru itu sebelum berbicara, sebelum mengajarkan suatu ilmu, dia sudah tampil terlebih dahulu mempraktekkan ilmu, menjadi teladan dalam kehidupan. Ini benar-benar sangat penting. Negeri kita, saya mengkritiknya itu dalam soal pendidikan, itu rata-rata memperbaiki pendidikan itu hanya dalam persoalan-persoalan kurikulum, atau sebenarnya lebih tepatnya bukan kurikulum, tapi cover-cover buku saja. Dan karena itu maka ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena sesungguhnya pendidikan itu yang menjadi penentu, faktor utama itu sebenarnya bukan sarana dan prasarananya, bukan juga buku-buku dan kurikulumnya, tapi sesungguhnya yang sangat menentukan itu adalah gurunya. Gurunya bisa menjadi teladan atau tidak. Kalau guru tidak bisa menjadi teladan, maka apapun kurikulum diperbaiki, maka itu tidak akan berarti. Apalagi kalau sekedar hanya covernya. Yang dulu disebut misalnya pelajaran akhlak, lalu kemudian diganti dengan istilah budi pekerti, atau kemudian diganti dengan tingkah laku, atau dulu disebut dengan PMP, lalu kemudian sekarang disebut dengan PKN dan seterusnya, maka itu tidak ada artinya. Karena isinya sama, tapi hanya covernya saja yang berbeda. Dan itulah, maka cenderung pendidikan kita ini yang ada sebenarnya tidak ada perkembangan yang berarti, kecuali lembaga-lembaga pendidikan yang memang betul-betul berlandaskan Islam. Karena menitik tekankan di guru. Guru bukan sekedar distandarisasi berdasarkan S1, S2, tapi sesungguhnya guru lebih distandarisasi berdasarkan dia bisa menjadi teladan atau tidak. Guru bisa menjadi teladan atau tidak. Kalau guru sudah tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi qudwah, maka selamat tinggal dengan lembaga pendidikan yang ada itu. Dan ya guru itu sendiri. Ada pepatah yang sangat terkenal itu. Guru kencing berdiri, murid itu bisa kencing berlari. Seperti itu. Itulah pentingnya keteladanan. Dan karena itu sosok Nabi Muhammad SAW itulah teladan utama bagi kita semuanya. Berikutnya, karakter yang sangat penting, Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, adalah karakter kita harus berbuat ihsan. Ihsan artinya betul-betul kita itu profesional dan maksimal dalam menjalankan tugas, bukan sekedarnya, atau sebenarnya bukan sekedar memenuhi kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kita berbuat ihsan dalam segala hal. Sampai dicontohkan menyembelih pun menyembelih dengan sangat baik. Apa artinya kalau dalam persoalan penyembelihan saja itu harus dilakukan betul-betul ihsan, awal, tengah, dan seterusnya, maka apalagi dalam profesi-profesi yang mulia
seperti sebagai pendidik ini. Oleh karena itu hendaknya betul-betul ihsan. Ihsan itu kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian kita lakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya hingga kemudian sampai selesai pun kita tetap memperhatikan profesi yang kita lakukan. Dan karena itu guru di lingkungan lembaga Islam ini bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar melakukan kewajiban sebatas kewajiban, tapi sampai melakukan istilahnya itu hal-hal yang sunnah, yang tidak menjadi kewajiban dilakukan. Jadi bukan hanya sholat wajib yang dilakukan, tapi sholat-sholat sunnah. Begitu juga bukan hanya sekedar mengajar di kelas, tapi sebelum di kelas, setelah di kelas, bahkan di tengah malam. Ini guru. Ini guru di lembaga Islam itu bukan hanya memperhatikan anak didik dan menjalankan tugas bukan hanya di kelas, tapi sebelum di kelas, setelah di kelas, bahkan di tengah kesunyian. Itu diantaranya ihsan. Oleh karena itu guru mendidik murid itu bukan hanya saat bertatap muka secara langsung, bahkan saat tidak bertatap muka secara langsung ada kontak hubungan. Karena itu guru-guru Islam itu mendoakan anak didiknya di tengah malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut satu persatu itu, disebut satu persatu anak didiknya itu, agar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, agar Allah menjaganya, agar Allah memberikan pemahaman, agar dia menjadi atau mereka menjadi anak-anak yang saleh. Itulah guru-guru Islam. Itulah siapapun yang terlibat dalam kependidikan yang Islam. Jadi bukan sekedar mendidik secara lahir, tapi mendidik secara batin. Hubungannya bukan sekedar hubungan jasmani, tapi ada hubungan rohani. Tidak bertemu secara jasmani, tapi bertemu dalam doa, bertemu dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Silakan kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang sungguh sangat mulia ini. Mulia ini karena kita diberikan karakter sebagai orang-orang yang muhsin. Berbuat bukan sekedar berbuat, beramal bukan sekedar beramal, beraktivitas, beribadah bukan sekedar beribadah, tapi ibadah yang bersifat lahir dan batin. Bahkan itulah membuka hubungan komunikasi dalam pekerjaan dan dalam profesi, bukan sebatas hubungan jasmani apalagi sekedar materi, tapi di sana ada hubungan rohani, ada hubungan rohani, hubungan yang dipautkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru mendoakan murid-muridnya, mendoakan wali-wali murid, dan insya Allah pada akhirnya terimalah doa dari murid, terimalah doa yang diberikan oleh wali-wali murid. Karena guru menjalankan tugas bukan hanya dibatasi dengan ruang kelas, guru menjalankan tugas bukan dibatasi dengan bidang studi pelajaran tertentu, tetapi guru mendidik insan dengan sepenuhnya, insan kamil. Ada akal, ada jasmani, ada rohani, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada mulut,
semuanya disentuh oleh seorang guru. Subhanallah. Betapa tinggi derajat guru yang seperti itu. Guru yang menjalankan tugas dengan penuh ihsan, di mana Rasul SAW menyebutkan al-ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah, beraktivitas, menjalankan tugas seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka kamu sadar Allah melihatmu. Jadi Allah yang menjadi pautan utama, Allah yang menyambungkan antara guru dengan murid, Allah yang menjadi habl antara guru dengan sekolahnya, dengan lembaganya, dengan pimpinannya, dengan wali murid, dan seterusnya. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam dalam menjalankan tugas. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan karakter berikutnya yang sungguh sangat penting adalah bahwa sebagai seorang guru, sebagai pegawai di lembaga kita berada, hendaknya punya tekad jihad, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya masing-masing kita punya cita-cita untuk membesarkan lembaga ini, dan lembaga ini besar dalam rangka untuk membesarkan Islam, menjayakan Islam. Maka siapa yang cita-citanya seperti itu dan aktivitasnya seperti itu, maka dia akan terbawa menjadi orang yang besar. Ketika lembaga ini besar, maka kalian semuanya akan menjadi besar. Ketika Islam besar, maka kita semuanya akan menjadi besar. Dan memang itulah aktivitas kita semuanya. Maka silakan untuk betul-betul selalu ikhlas dalam menjalankan tugas, benar-benar menjadi qudwah dalam menjalankan tugas ini, menjadi orang yang bisa menjadi teladan dimanapun kita berada, dan kita menjalankan tugas ini dengan penuh ihsan, dan juga penuh rasa cinta, dan juga penuh dengan rasa perjuangan. Insyaallah, semoga Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka sungguh mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan kita mudah masuk surga. Karena di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan pintu surga dibuka, neraka ditutup, maka insya Allah mudah-mudahan tidak ada peluang bagi kita untuk bisa masuk neraka. Dan karena setan juga sudah dibelenggu, maka insya Allah tepat sekali di bulan ini kita semuanya memperbarui jiwa kita, mendidik jiwa kita, mentarbiyah kita, sehingga insya Allah tidak ada lagi setan yang mengganggu. Dan dengan demikian, maka kita semuanya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai guru dan sebagai pegawai di lingkungan lembaga Islam seperti Al-Hasan ini. Sungguh ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Karena nikmat ini bukan hanya nikmat duniawi, tapi nikmat ini insya Allah berlanjut. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan aliran yang terus-menerus sebagai sedekah jariyah yang sudah kita lakukan, dan juga ilmu yang sudah kita berikan terus mengalir, dan juga doa
dari anak-anak soleh. Insya Allah akan lahir nanti di masa yang akan datang anak-anak soleh yang sudah kita didik ini. Dan ingat, insya Allah masa depan adalah untuk orang Islam. Masa depan adalah untuk lembaga Islam. Masa depan adalah untuk bangsa dan negara yang komitmen menjalankan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.